Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya. Dan udahkan segala urusan serta rezekinya. Oke, kalau saya lihat memang saat ini Timnas Indonesia memang membutuhkan sekali kemenangan saat melawan China. Ada pembahasan menarik sebenarnya ketika Indonesia melawan China ini, tonton ya. Nah, ini jelas ya statement yang disebut ya atau diucapkan oleh pelatih China itu menurut saya kurang begitu wajar, karena memang dia mengatakan bahwa tidak akan menurunkan satu atau dua striker tapi 4 sekaligus. Ini menunjukkan bahwa China juga akan menggunakan strategi menyerang. Di luar dari itu ya, saat ini aura kemudian juga bagaimana kondisi pemain itu fit, semuanya siap tampil maksimal dan besok akan menjadi laga yang sangat luar biasa. Ya, kalau untuk strategi dan juga taktik ya kita tidak perlu membahas lebih dalam lah, karena di situ sudah semua ya diatur oleh Coach Patrick, dan saya yakin kalaupun kita bahas lebih dalam takutnya nanti malah bocor. Tapi yang jelas teman-teman, laga lawan Cina itu menjadi hal yang sangat penting. Tapi ya lagi-lagi kita harus fokus ya bahwa sebenarnya para pemain keturunan ini adalah aset ya. Semua para pemain keturunan ini adalah aset. Dan saya harap ya aset ini jangan sampai nantinya ya ada beberapa kepentingan yang mengambil sehingga tujuan yang awalnya untuk World Cup ya Piala Dunia itu malah sirna. Nah, ini saya akan membahas tuntas walaupun sebenarnya ini ya mungkin ada yang setuju ada juga yang tidak. Ya, mungkin banyak juga yang setuju, tapi juga banyak juga yang tidak, mengenai ya kita tahu ya saat ini ada beberapa pemain yang tidak memiliki klub. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman. Khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya beli satu dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Shane Patinama, Jordi Amat kontraknya juga akan habis di Juni ini. Kemudian Tom Haye juga sudah mengakhiri kerjasama atau kontraknya bersama Almer. Artinya ini pemain bagus semua loh. Dan ya digadang-gadang ya klub Liga 1 ini sudah mendekati. Bahkan ya kabar terbaru ya, Bapak Erick Thohir ini sudah menyetujui ya jika memang para pemain keturunan ya itu bergabung ke Liga 1. Dan alasan dari Bapak Erick Thohir ya mungkin ada yang menerima ada yang tidak, yakni bagaimana kualitas Liga 1 ya semenjak dirinya memimpin itu sudah lebih baik ya. Salah satu contoh yang saya ambil itu adalah VAR ya. VAR itu ya banyak yang mengatakan bahwa kemajuannya sangat pesat, kemudian kualitas wasit dan sebagainya. Artinya itu alasan dari Bapak Erick Thohir ya untuk membuka lah atau merestui lah bisa kita bilang untuk para pemain keturunan ini bergabung ke Liga 1. Tapi ya ini sebenarnya kalau saya bahas ya ini lebih ke persepsi ataupun pandangan saya sendiri ya. It's okay, tidak masalah kalau memang liga kita sudah semakin baik ya, itu memang kewajiban ya agar setiap tahun ya kita harus memiliki kompetensi untuk lebih baik ya, karena liga kita pun di Asia Tenggara pun nomor 5. Jadi tidak bisa kita saat ini pun menganggap diri kita yang terbaik ya. Yang saya khawatirkan adalah ya ini pemain semua ini aset loh, apalagi seperti Tom Haye, Patin Amat, Jordi Amat. Mereka itu pemain yang bisa saya katakan menjadi contoh bagi para pemain muda ya. Jadi kalaupun nanti dia ya bergabung ke klub Liga 1 ya, artinya ada beberapa motivasi dirinya untuk men-show up dirinya kembali agar orang itu percaya bahwa dirinya ini memang 100% membela timnas Indonesia, bukan karena dia ingin lebih mudah untuk menjaring ya atau menjaring klub-klub Indonesia untuk merekrutnya, bukan itu. Tapi di sisi lain teman-teman, saya juga tidak bisa egois ya dengan keputusan mereka. Kalau memang dia mau ya oke, tidak masalah. Lagi-lagi ini apa ya, argumen liar lah bisa saya katakan. Takutnya ini ya kita tahulah bahwa beberapa keluarga dari Bapak Erick Thohir ini memiliki aset, memiliki saham, bahkan menjadi petinggi klub lah seperti di Dewa United, kemudian juga ada di
sebagian saham di Persis Solo ya. Ini saya sebutkan saja. Bahkan terbaru juga ada yang investasi ya di Persib Bandung 100 miliar. Ini artinya uang-uang ini bukan uang yang kecil. Dan jangan sampai ya, ini lagi-lagi ini pemikiran liar. Kalian boleh terima, boleh juga tidak. Jangan sampai para pemain keturunan ini ya bergabung ke tim ya Liga 1 karena ada kepentingan-kepentingan bisnis di situ. Ya, ini yang saya takutkan sehingga nantinya ya itu akan mengganggu konsentrasi dirinya juga di timnas Indonesia dan juga masalah penurunan performa dan sebagainya itu juga berpengaruh. Apakah mereka juga akan dipanggil kembali ke timnas Indonesia atau tidak? Kalau saya jujur-jujuran ya, seperti sosok Tom Haye, dia masih layak sekali untuk tampil di area divisi. Bahkan Tom Haye untuk di Almer ya, bisa dikatakan pemain terbaik lah di musim ini. Dia selalu mendapatkan rating tinggi ya. Dan kalaupun dia harus tergiur uang yang banyak, menurut saya juga ya, karena saat ini masih bisa bersaing di area divisi. Saya masih meyakini itu. Ya, itu Tom Haye. Dan juga ya, kalaupun ya klub Liga 1 harus mendatangkan Tom Haye, jelas ini adalah keputusan yang sangat luar biasa. Klub ya yang saya maksud di sini. Karena memang market value Tom Haye saat ini masih menembus 20 miliar. Sedangkan rata-rata market value ya para pemain timnas ya, para pemain Liga 1 itu rata-rata 11 lah. Bahkan di bawah 10 miliar rata-rata. Itu pun pemain asingnya juga. Nah, oke. Kemudian ya kalau saya lihat juga seperti sosok Jordi, kemudian juga Shane ya. Jordi oke lah. Saat ini market value-nya masih 11. Ya, mungkin masih bisa klub-klub seperti Persib Bandung, kemudian Bali United ya ataupun klub-klub kaya lain seperti Persija. Tapi ya teman-teman, lagi-lagi itu juga akan menjadi blunder bagi Jordi jika memang dirinya akan berlaga di Liga 1. Di sisi lain juga dirinya saat ini bersama timnas pun jarang mendapatkan menit bermain. Artinya, walaupun usianya sudah relatif tua, dia harus membuktikan bahwa dia harus tampil yang terbaik agar bisa mendapatkan menit bermain lagi di skuad inti timnas Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir ini Shane Patinama. Nah, itu pun juga sama. Kalau segi market value, ya Patinama ini lebih murah dibanding kedua pemain yang saya sebutkan di awal. Ya, saat ini turun bahkan ke 5 miliaran. Artinya memang sosok Shane Patinama ini jangan sampai juga nanti dirinya ya memang saat ini sedang didekati oleh klub Thailand ya. Kemudian dengan adanya beberapa kepentingan ya, di sini dia harus bergabung ke Liga 1. Walaupun pintu itu sudah dibuka oleh Bapak Erick Thohir ya. Mungkin ada beberapa yang sudah sepakat dengan saya ya. Takutnya ini hanya dijadikan kepentingan klub saja. Karena para pemain keturunan ada yang sedang ya bisa dikatakan tidak ada klub lah. Jadi jangan sampai juga di sini kita iya udah kalau memang nggak dapat klub ke Liga 1 aja. Nah itu juga kita harus lihat juga bagaimana kualitas liga kita juga harus introspeksi diri apakah liga kita sudah baik dibanding liga Thailand bahkan liga Malaysia ya. Kita juga harus introspeksi, itu bukan berarti kita harus kasihan karena dia tidak punya klub ya kemudian akan nganggur. Jelas tidak teman-teman, mereka semua tidak akan nganggur kok, saya yakin itu karena mereka semua adalah pemain berlabel timnas gitu loh. Jadi tidak mungkin ya klub luar negeri itu ya tidak ada yang mengontraknya, itu tidak mungkin. Tapi ya itu tadi, kalau memang ada tawaran yang sensasional, tawaran yang besar dari liga kita ya atau klub di liga kita, jelas lah itu juga akan membuat mereka juga berubah pikiran. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan welcome-nya Bapak Erick Thohir ya atau membuka pintu selebar-lebarnya pemain keturunan untuk bergabung ke klub Liga 1? Apakah ini ya sebagai tanda bahwa para pemain keturunan ini akan melunak ya dan juga akan bergabung dan akan mempengaruhi performanya di timnas Indonesia nanti? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.